kamu gap year bukan kalangan ini ya, Hit ya? Bukan kalangan orang yang ditolak di PTN ternama kan? Gimana respon keluarga kamu ketika kamu memutuskan buat aku mengundurkan diri aja deh, aku pengen gap year? Oke, selamat datang di channel ini. Dan ya, hari ini kita bakal membuat format yang sedikit berbeda, tapi masih konteksnya adalah perspektif gitu. Jadi kita mengundang salah satu bintang tamu untuk melihat perspektif tentang satu hal di dunia ini gitu. Dan kali ini kita sudah bersama Yahid Asmi Ibrahim. Halo Yahid. Halo teman-teman semua, halo Mas Danang. Senang sekali bisa berada di channel Mas Danang lagi. Setelah kemarin menang di Back to School ya, season pertama ya, content creator, gokil. Oke, nanti kita mungkin bakal mau Back to School lagi, tapi sebentar teman-teman, kita bakal ngobrol dulu sama Yahid lebih fokus kepada ya, di judul mungkin kalian udah tahu ya tentang gap year dan lain sebagainya. Tapi aku mau nanyain dulu, gimana kabarnya kamu, Yahid? Kabarku belakangan ini sangat baik ya. Mungkin kemarin emang ada ya seperti biasa teman-teman semua di masa kayak misal lockdown seperti ini, PPKM dan sebagainya, memang jadi agak bosen di rumah. Tapi overall cukup bahagia, lebih bahagia dari biasanya. Hehe. Lebih bahagia dari biasanya. Dan akhir-akhirnya kayaknya sebulan ke belakang aku lihat konten-kontenmu itu tentang gap year ya. Kenapa? Ya, benar sekali. Ngomongin tentang gap year tuh ada apa sebenarnya? Kenapa ngomongin tentang gap year? Itu karena aku rasa channel YouTube ini itu ya walaupun semacam kayak platform bagi aku untuk membagikan ilmu juga, itu juga dalam sisi lain tuh kayak aku juga pengen membagikan kayak sisi otentik atau juga berbagi cerita hidupku. Nah, dari situlah kayak gap year, aku di channel YouTube ini aku kayak pengen channelnya itu berkembang sebagaimana aku berkembang. Jadi kalau nanti aku nggak suka topik, misalnya katakanlah mungkin sekarang aku suka bikin topik-topik soal belajar dan sebagainya. Oke. Cuma nanti semakin aku tua, nanti penonton channelku juga tua dan fokusnya itu jadi fokus dan interest ketertarikannya itu jadi berubah juga. Nah, aku pengen memastikan dari sekarang bahwa channelnya itu aku akan usahakan dia akan ikut berkembang bersamaku. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupku itu yang bakal aku dokumentasikan, aku publish, dan nanti apa yang aku pelajari skill-skill di situ, misalnya dari gap year ada time management, dari skill management kayak target, ekspektasi dan sebagainya, itu aku bagikan lewat channel YouTube. Nah, ini penting banget tuh, Hit. Ini kalau ngomongin tentang perkembangan channel, growth bersama usiamu, growth bersama interestmu tuh aku setuju gitu ya. Ya katakanlah sekarang kalau ngomong itu tuh personal branding dan membangun itu kayak aku ya sekarang, jadi curhat kan. Dan masih dikenal sebagai anak UGM, men. Jadi masih ngomongin UGM dan lain sebagainya. Ini belum begitu bertumbuh sih. Jadi aku lihat dan aku suka juga lihat kontenmu dan ngomongin gap year ini juga ada relevansi. Mungkin teman-teman yang tahu channelku, channel Danang Sadewa adalah channel yang ngomongnya tentang kampus ya, itu nggak salah juga. Tapi ngomongin gap year ini adalah salah satu topik yang menarik juga. Kenapa kita undang Yahid? Nanti kita bakal bahas juga gitu loh. Nah, menurut kamu gap year tuh gimana sih? Apa gitu? Apa definisi gap year menurut kamu? Definisi gap year menurut aku itu, menurutku aku emang ada kayak definisi yang sedikit berbeda dengan apa yang pada umumnya disebarkan, terutama di Indonesia. Dan ya karena itu menurutku ini adalah pertanyaan yang bagus. Jadi entah kenapa kalau misalnya aku bilang aku gap year, semua atau hal pertama yang ada di pikiran orang, terutama anak-anak SMA, anak-anak seumuranku, itu adalah aku gap year supaya aku bisa lulus SBMPTN tahun depan. Lulus SBMPTN tahun depan. Nah itu. Jadi aku juga agak cukup bingung dengan konsep ini, karena setiap kali aku bikin video gap year, itu emang asumsi dari penontonnya seperti itu, bahwa ini gap year itu supaya kita bisa lulus di kuliah tahun depannya. Tapi kalau misalnya approachku untuk gap year adalah, aku rasa gap year itu adalah memang masa yang sangat baik bagi kita untuk mengenali diri sendiri, dan itu 1 tahun yang nggak pernah kita punya sebelumnya. Jadi menurutku walaupun memang itu dibarengi juga dengan persiapan buat masuk kuliah tahun depannya, tapi perlu dipahami bahwa gap year itu nggak bakal menjamin kita bakal lulus tahun depannya. Jadi kalau dari awal kita gap year-nya itu, fokus awal kita itu adalah aku akan
X supaya dapat Y. Aku akan gap year supaya aku lulus ujian. Nanti kalau misalnya kita nggak dapet Y, kita bakal kecewa habis-habisan. Jadi kalau misalnya di sini, aku dari awal tuh targetku bukan buat aku lulus tahun depan, tentu itu bakal jadi variabel kayak persiapanku buat masuk kuliah tahun depan. Tapi yang paling terpenting itu adalah yang kayak dari segi X-nya. Jadi bukan dari aku dapet Y-nya atau enggak, tapi dari X-nya itu aku bisa menemukan sesuatu tentang diriku, aku bisa kayak lebih explore lagi, dan memanfaatkan 1 tahun ini yang kayaknya nggak bakal datang lagi di hidupku, terutama dengan misalnya tenaga dan semua semangat seperti inilah. Oh iya, aku setuju sih, karena bener banget. Kadang orang melihat gap year ya, rata-rata aku gap year nih. Contoh, katakanlah orang itu gap year karena nggak lolos di SBMPTN. Rata-rata orang yang nonton di aku kayak gitu, nggak lolos di SBMPTN, nggak lolos di seleksi mandiri, hingga akhirnya dia nggak mau masuk di swasta, entah masalah dan lain sebagainya. Terus dia memastikan diri untuk gap year lagi untuk ngejar PTN-nya. Dan aku dapat satu perspektif baru gitu ya, sesuai dengan tema kita hari ini, konten perspektif, kita dapat satu perspektif baru bahwa sebenarnya kalau ngomongin umur ya Hit ya, aku setuju dengan kamu. 1 tahun buat kita menemukan diri sendiri itu adalah salah satu hal yang penting buat aku gitu. Kadang kalau aku udah tua, umur kamu berapa sih sekarang? 19, 18? 19 ya, 19 kan? 3 bulan lagi 20. 3 bulan lagi 20. Aku yang udah 22 jalan 23. Iya. 20 apa berapa? 19 kan? Iya, 19. Oke, halo Om. Kalau itu bandingin sama aku yang sekarang 22 tahun, jalan 23 tahun ini gitu. Buat dapetin me time gitu, atau quality time buat diri sendiri, buat nge-explore lebih banyak hal tuh susah banget gitu. Even itu cuma 1 jam kita baca buku dan lain sebagainya udah ketumpuk lagi sama kerjaan, atau sekarang Danang Grisa Dewa sedang skripsi dan lain sebagainya. Kayak itu memang aku apresiasi kamu mempersiapkan waktu 1 tahun untuk melihat diri kamu sendiri. Nah itu penting ya buat teman-teman mencari satu perspektif baru kayak gitu. Nah sebenarnya kan kamu gap year bukan kalangan ini ya, Hit ya, bukan kalangan orang yang ditolak di PTN ternama kan. Kalau ngomongin PTN kan kamu udah pernah masuk di salah satu kampus top juga di Bandung. Ini boleh di-spill nggak nih? Ya. Jadi mungkin aku memang bukan ditolak SBMPTN lalu gap year, cuma aku ditolak SBMPTN lalu masuk lewat jalur mandiri. Mandiri yang internasional, lalu baru aku kayak memutuskan kayaknya aku nggak cocok di jurusan ini, dan ini bukan aku yang pengen aku dalamin gitu, dan baru aku memutuskan untuk gap year. Nah gitu. Tapi bukannya kalau nggak salah aku sempat baca-baca juga, entah di Twitter atau mana ya, kamu tuh kayak ngerasa jurusan kamu di kampusmu yang hingga sebelumnya kamu memutuskan untuk gap year itu emang cita-cita kamu, ya nggak sih? Nah itu yang menurutku agak itu kalau misalnya sepatah 2 patah kata yang bisa dilihat di media sosial. Cuma aku rasa aku nggak tahu di mana orang bisa menyimpulkan itu adalah impianku. Yang sering aku lakukan adalah aku berkata baik tentang jurusan itu karena memang ada hal-hal yang membuat aku tertarik di situ. Tapi aku nggak pernah mengklaim bahwa ini adalah jalan hidupku. Aku nggak pernah kayak ngomong kayak begitu. Aku cuma bilang bahwa ini menarik dan aku kayaknya tertarik nanti kalau misalnya di video waktu yang aku bikin waktu SMA Q&A gitu. Aku tertarik nanti kayaknya kalau misalnya aku lulus SMA aku mau studi jurusan ini. Terus juga waktu di Twitter itu mungkin karena orang kenalnya gara-gara aku, waktu orang baru tahu aku di Twitter tuh kenalnya gara-gara aku mau masuk FTMD, terus langsung disimpulkan bahwa itu adalah impianku. Padahal pertama ya, aku nggak pernah ngomong seperti itu. Aku memang ada hal-hal yang membuatku tertarik dengannya. Tapi pada akhirnya kan kita itu kan kayak misalnya yang harapanku gitu. Cuma ternyata realitasnya nggak sesuai sama ekspektasiku. Dan aku juga ada opportunities lain yang menurutku sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan. Karena itu makanya aku memutuskan untuk ini bukan saatnya. Terus juga mungkin yang harus disadari banyak orang adalah bahwa ya aku keputusan yang aku buat waktu aku SMA dan keputusan yang aku buat 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ke depan itu dibuat oleh kayak misalnya 2 orang dengan karakter dan pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Jadi normal sekali rasanya kalau menurutku kita tuh bakal mengubah pilihan kita di masa depan, karena pada akhirnya kan hidup ini kan kita cuma bermain-main sama kemungkinan. Ya misalnya kira-kira kalau misalnya aku pilih jurusan ini kemungkinan suksesnya berapa.
kalau aku misalnya pilih ini kemungkinan gagalnya berapa, kayak main resiko sama probabilitas gitu. Dan ya mungkin aku masuk ke persenan yang ternyata ini nggak cocok buatku. Dan ya mungkin kalau misalnya aku ngomongin hal kayak gitu, aku merasa nggak cocok di sini sehingga aku mengundurkan diri atau aku berubah jalur patah. Ketika aku berbicara tentang itu di umur 40-50 tahun, orang-orang akan bertepuk tangan. Tapi kalau misalnya aku di umur 19, aku masih kayak dianggap ya mungkin belum ada pengalaman hidup yang cukup, sehingga memang kerap kali menimbulkan keraguan gitu menurutku. Oke. Tapi gap year, kamu memutuskan gap year tuh di tahun ini aja kan ya? Sebelumnya emang nggak gap year kan? Langsung ini kan? Atau gimana? Sebelumnya memang aku nggak gap year, nggak kepikiran. Cuma ya mungkin yang harus aku beritahu atau yang harus aku catat kepada semua orang adalah bahwa aku nggak mengkampanyekan orang-orang kalau misalnya dia merasa salah jurusan langsung mengundurkan diri. Aku nggak pernah mengampanyekan itu dan aku kayak nggak bakal mengkampanyekan itu. Oke. Aku dalam keputusan ini aku selalu menekankan bahwa keputusan itu harus bersifat kontekstual. Jadi emang harus cocok sama kondisi hidup masing-masing orang yang mengambil keputusan itu. Jadi memang kalau misalnya nonton channelku, jangan diambil kayak lu nggak cocok jurusan langsung mundurkan diri. Tapi langsung pertimbangkan juga itunya, kayak misalnya safety net seperti apa yang ada di hidupnya. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya nggak cocok, kalau misalnya ternyata udah mengundurkan diri, nanti kalau misalnya gagal kayak gimana, itu juga harus dipertimbangkan. Kalau misalnya di sisiku, itu mungkin aku nganggapnya tuh kayak, atau mungkin analogi ya, jadi nggak apple to apple sih, cuma kayak misalnya kita tuh sekarang lagi kerja kantoran, terus kita mau bikin startup. Poin kita meninggalkan bisa atau aman meninggalkan kerja kantoran itu biasanya mungkin adalah ketika ada kayak misalnya traction atau momentum di startupnya. Kalau misalnya kita bikin startup cuma belum ada apa-apa terus kita mengundurkan diri, nanti ya itu resikonya lebih besar kan, dan itu nggak resiko yang aku ambil. Aku resikonya lebih mungkin sedikit main aman, di mana kayak dalam 1 tahun ke belakang ini hidupku sangat berubah. Kayak opportunities yang terbuka dari aku bikin channel YouTube ini berubah. Kayak misalnya orang-orang yang aku temui, kayak misalnya dulu Mas Danang aku tonton waktu SMA dan aku nggak pernah kebayang kayak bakal connect gitu. Cuma di 1 tahun ke belakang ini kayak transformasinya tuh jauh-jauh banget. Mulai dari opportunities kayak orang-orang yang kutemui, terus juga dari kayak misalnya opportunities koneksi-koneksiku yang bisa membantu aku mencapai goals-goals tertentu. Terus juga dari segi finansial, yang dimana ini adalah salah satu pertimbangan terbesarku dalam memilih jurusan kuliah waktu itu. Oke. Ya, setuju sih. Ngomongin finansial juga, kadang orang gap year juga. Sebenarnya kalau aku melihat sisi gap year dari sisi positif ya, menurut aku gini. Ngomongin tentang jurusan juga, apakah kamu nyaman atau enggak, nanti bakal kita bahas lagi kalau menurut kamu gimana. Tapi kalau menurut aku sih, orang yang gap year adalah orang yang bijak. Maksudnya gini, daripada orang itu tidak enjoy, tidak menikmati apa yang dia lakukan selama 1 tahun. Masalahnya kan waktu kita nggak bisa beli ya, Hit ya. Masalahnya waktu kan jalan terus, kita nggak bisa putar ke belakang. Benar gitu. sekali. Daripada kita nggak nyaman melaluinya, ya udah kita memang menyempatkan waktu buat mencari tahu diri kita sendiri. Kadang juga kalau ngomongin orang yang salah jurusan itu bukan selamanya salah orang itu, tapi mungkin orang itu kurang banyak referensi-referensi yang membuat dirinya itu tahu dia mau kemana gitu. Ngomongin nyari passion itu kan agak segampang kamu nyari kesukaan ya, kayak contoh aku pengen berenang dan sebagainya, nggak kayak gitu kan. Nah yang kedua, aku setuju banget tentang finance tadi. Setiap orang mungkin beda-beda ya finance-nya. Nah ketika kamu memaksakan yang penting kuliah gitu, bayangin aja, hitung aja, aku kuliah ke Jogja gitu, aku merantau, ngekos bayar gitu kan, semesteran bayar, makan juga bayar kayak gitu. Jadi kalau gap year paling nggak hal-hal seperti itu bisa kita save buat hal yang lain. Nah kalau aku mikirnya gitu. Nah aku pengen tahu juga nih perspektifmu tentang satu hal ini. Kira-kira yang penting dari kuliah tuh apa sih? Kalau ngomongin studi atau ngomongin belajar atau belajar di sebuah universitas, menurut kamu gimana? Ketika kamu masuk di universitas itu, kamu pengen dapetin apa sih sebenarnya? Pertanyaannya yang sangat sulit, karena memang dari sistem pendidikan juga sekarang tuh banyak banget kan kayak perdebatannya, ini tuh nggak cocok, itu nggak ini, nggak itu. Cuma kalau misalnya bagi diriku sendiri, aku selalu menyadari bahwa dalam kayak misalnya keputusan karirku atau keputusan perkuliahanku, itu aku membuatnya itu berdasarkan kayak misalnya pengalaman yang aku ketahui saat ini,
dan pengetahuan atau gambaranku di masa depan aku nanti mau ngapain. Dan itu biasanya nggak jauh-jauh juga kayak dari pendidikan itu aku pengen menjadikannya kayak terutama di kuliah di universitas itu tempat aku untuk kayak misalnya ngeakselerasi ide-ide yang aku punya dengan bertemu sama banyak sekali orang-orang yang ada di tempat tersebut, terhubung sama koneksi-koneksi baru dan sebagainya, dan itu pada akhirnya kayak jadi tempat untuk akselerasi ide. Jadi bukan kayak aku nganggap universitas itu bukan kayak misalnya kita mau kuliah teknik terus kita berharap bahwa kita tuh bakal apa ya, kayak misalnya kita bakal aman dengan hanya duduk dan pulang seperti itu. Jadi aku menganggapnya kalau kuliah itu emang dia harus bisa ngeakselerasi ide kita. Kayak misalnya kenapa salah satu alasanku mengundurkan diri kemarin adalah aku merasa bahwa kayak misalnya ini ideku tentang masa depan yang ideal menurutku itu seperti ini, dan ini kayaknya yang bakal aku jadikan karirku, dan ini yang kayaknya skill-skill yang aku butuhkan untuk itu. Cuma sayangnya di kuliah itu aku rasa domainnya tuh terlalu beda, alias mungkin kalau misalnya aku emang suka domainnya itu nggak masalah sama sekali. Banyak orang yang kayak bisa dua field seperti itu dan mereka orang-orang yang luar biasa. Cuma aku rasa kayaknya ini aku nggak jika bagi sebagian orang itu ngefokus ke situ, itu bisa kayak ngebantu atau yang lainnya juga, dan dia juga udah suka dari sananya, kayak sok atuh gitu. Cuma kalau dari kondisiku aku merasa kayak mungkin apa yang ku suka dari ini tuh lebih kayak ke hal yang aku bisa lakukan daripada hal yang kayak membuatku penasaran gitu. Dan itu udah jadi kayak bendera merah bagiku yang membuatku mendorongku untuk mengundurkan diri pada akhirnya. Dan aku rasa juga di kita kalau misalnya di universitas atau pendidikan itu yang perlu harus digali itu adalah rasa keingintahuan kita. Kayak misalnya kalau misalnya di jurusan itu kita nggak ada rasa ingin tahu sama sekali, itu kayaknya udah cukup red flag. Atau kita jadi kayak males banget padahal kita tahu bahwa kita tuh sebenarnya maksudnya mungkin ada malas-malasnya tapi nggak semalas itulah ya. Itu juga bisa jadi red flag. Jadi kalau misalnya menurutku di pendidikan itu yang penting pertama itu jadi tempat kayak misalnya akselerasi ide, ketemu orang-orang baru, dan yang mungkin lebih pentingnya lagi itu adalah tempat di mana setiap orang itu jadi bisa dibikin jadi penasaran dan rasa keingintahuannya untuk bidang-bidang yang diminatinya tuh jadi berkembang berkali-kali lipat gitu, Mas. Oke, ini menarik. Nah, berarti kalau tadi kita tarik ke belakang sedikit, kamu itu mengundurkan diri di bulan apa ya? April. Ini udah September. Ini berarti berapa bulan tuh? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya sekitar hampir 4-5 bulan gitu. Jadi apa yang udah kamu dapetin selama jangka waktu itu? Dari berbagai domain. Aku rasa cukup banyak. Aku rasa kalau misalnya aku jadi lebih tahu kira-kira nih apa yang aku suka, apa yang enggak. Aku tahu kira-kira opportunities apa yang bisa aku katakan iya, apa yang bisa aku katakan enggak. Terus juga aku tahu gimana caranya atau rasanya untuk bisa kayak berkembang di jalanku sendiri. Terus juga aku jadi tahu rasanya gimana untuk hidup sendiri, alias aku enggak terpaku lagi sama apa yang terjadi di sekelilingku, tapi aku lebih fokus ke motivasi dan hal-hal intrinsik yang terjadi dalam diriku. Kayak misalnya dulu, mungkin karena aku udah 12 tahun, 13 tahun, aku ngikut kayak misalnya jalur yang udah ditetapin sama pendidikan kita, aku ngikut sama teman-teman semua, jadi aku nggak mau ketinggalan gitu. Alasanku ikut kuliah mungkin, walaupun aku katakanlah gap year itu, atau misalnya ada pertukaran belajar, aku nggak mau ketinggalan 1 tahun karena aku pengen sama kayak teman-teman lainnya. Cuma ketika aku udah berhadapan sama realita bahwa oke, aku sekarang sendiri, teman-temanku udah pada kuliah kayak 1 tahun, 2 tahun ke depan, mungkin nanti aku masuk kuliah tuh seangkatan sama adekku yang bedanya 2-3 tahun, dan ya karena itu aku jadi sadar ternyata ya inilah aku kayak lagi dilatih gitu untuk hidup kayak sendiri, dan menyadari bahwa lambat laun nanti memang pada akhirnya meskipun orang di sekeliling kita misalnya hubungan-hubungan itu penting, cuma banyak sekali keputusan yang harus kita hidupi sendiri dan gak ada yang bisa membantu kita selain diri kita sendiri. Dan aku rasa aku kayak udah sempat masuk fase itu di mana aku merasa kayak terlatih untuk ya bisa manage itu. Oke. Ya benar banget sih, karena yang tahu diri kita ya diri kita sendiri gitu. Walaupun kalau kita ngomong orang terdekat kita sekalipun, kalau dia proyeksi seperti ini buat masa depan kamu, ya aku cukup menghargai itu. Tapi pada akhirnya keputusan
paling apa ya, paling tinggi adalah di diri kamu sendiri, kamu mau seperti apa dan lain sebagainya. Kayak Setuju. gitu. Oke, ini bukan kampanye tentang gap year lagi ya kata Yahid tadi, tapi mungkin buat teman-teman yang nonton kan masih bimbang, galau dan lain sebagainya gitu. Di titik mana teman-teman ini harus oke, aku gap year, dan di titik mana teman-teman ini udahlah kamu lanjutin aja hidupmu, atau kamu punya pemikiran lain mungkin? Nah, ini mungkin aku lebih kayak nge-framing jawabannya tuh bukan kayak ke gimana, apa yang harus teman-teman lakukan, tapi mungkin aku coba framingnya ke apa yang membuatku kayak akhirnya nge-klik gitu, oke, ini saatnya. Jadi waktu itu memang penting bagi kita untuk cari referensi juga di luar sana. Jadi memang kita ngebikin keputusan tuh dari kayak kata hati kita gitu, cuma pada akhirnya kita tetap juga belajar dan cari referensi keluar dulu. Jadi keputusan gap year-ku itu, keputusan mengundurkan diri dari perkuliahanku itu tidak langsung terjadi seperti itu saja. Aku udah merasa kayak red flag-nya, kayak aku misalnya kuliah waktu itu, aduh kok ini aku nggak, apa ya, aku rasa kayak misalnya, kok di pelajaran ini, pelajaran itu, aku waktu SMA gitu, aku ikut ini, lomba itu, belajar tentang ini, belajar tentang itu, kok aku kayak penasaran banget dan aku bisa habis berjam-jam ya. Karena aku belajar waktu itu kayak fisika, ini, aku cuma belajar di surface-nya aja, sedangkan aku nggak ada kayak rasa penasaran untuk gali lebih dalam lagi. Nah itu udah red flag bagiku saat itu di semester 1. Jadi aku catat di kepalaku, dan cuma waktu itu aku masih coba meyakinkan diriku, ini kayaknya aku kayak karena belum kenal aja sama itunya, jurusannya. Kayaknya aku perlu berusaha lebih dalam untuk kenal jurusannya lagi, karena memang ada orang yang agak telat-telat gitu tahu sama atau ketahuan kayak dia tuh sukanya itu di mana, di bidang ilmu itu. Nah jadi di setelah aku dapat red flag itu, aku nggak langsung kayak oke, aku bakal mengundurkan diri, tapi aku langsung coba kayak mengenal lebih lanjut dari bidang ilmu itu, karena bisa jadi itu tuh kayak cuma emosi aku doang. Kayak misalnya aku merasa ini susah banget, aku kayaknya emang nggak cocok di sini. Tapi aku rasa kalau misalnya kita udah suka sama suatu ilmu, mau susah mau enggak, itu ke produktivitas, malas dan lain-lain itu bakal kayak mengurus dirinya sendiri. Nah jadi strategi pertama aku waktu itu adalah aku coba untuk menyukai bidang ilmu itu. Waktu itu adalah kayak masih bidang ilmu saintek di TPB-nya ITB. Jadi yang aku lakukan, aku coba ikutin misalnya talk show yang ada engineering-nya, teknik-tekniknya. Aku coba dengerin podcast tentang teknik, baca-baca buku tentang teknik, fisika, sains, dan sebagainya. Itu semua udah aku coba. Cuma entah kenapa kayak, ya itu ilmu yang bagus dan aku senang mempelajari banyak ilmu. Cuma kok aku nggak ada kayak itu tuh jadi apa ya, jadi kayak fun fact aja gitu di kepala aku jadinya. Kayak tipe hal yang aku pelajari untuk sebagai fun fact dan sebagai wawasan daripada hal yang pengen aku dalami. Sedangkan aku rasa 4 tahun perkuliahan itu adalah masa yang sangat baik untuk bisa memilih sesuatu yang bisa kita dalami dan benar-benar bisa jadi kayak spesialisasi kita dan hal-hal seperti itu. Nah jadi karena itu setelah aku mencoba untuk ikutin talk show ini itu, dengerin ini itu, baca ini itu, dan gak berhasil juga, aku mulai coba ngomong ke orang, ke cutting. Jadi aku cari cutting yang kayak misalnya cukup jago dalam bidangnya dan mereka cukup oke dengan jurusan itu. Aku ngobrol sama mereka ini itu, cuma ya hasilnya sama saja. Dan yang menarik itu momen dimana ketika aku nemu salah satu cutting di mana dia itu katanya, aku kayaknya nggak cocok sama jurusan ini, tapi dia tuh sangat-sangat berprestasi di jurusannya. Nah jadi aku rasa kayaknya, gimana kok misalnya kayak gitu ya, mungkin aku bisa kayak balance satu itu. Cuma ya mungkin aku sadar diri aja, aku kayak kemampuan kapasitas otakku mungkin nggak selevel itu. Cuma aku jadi dapat 2 perspektif darinya. Setidaknya 2 perspektif gitu. Satu perspektif yang dimana orangnya itu emang suka sama ilmunya dan dia jago. Terus juga satu lagi itu di mana dia nggak suka ilmunya terus dia jago. Dan dari 2 perspektif itu aku kayak menyimpulkan sendiri sama kondisiku seperti apa. Cuma lagi-lagi aku masih tanam, ini kayaknya belum saatnya aku untuk keluar, kayaknya aku masih perlu adaptasi gitu. Jadi aku lanjutkan itu ke semester 2. Nah di semester 2 ini aku memang menyukai beberapa mata kuliahnya, cuma setelah aku sadari lagi, itu lebih kayak ke aku menyukainya karena aku bisa ngerjain soal-soalnya, daripada aku menyukainya karena aku kayak tertarik atau pengen mendalami ilmunya lebih lanjut. Dan terus juga aku
di matkul, kebanyakan matkulnya itu aku jadi kayak merasa malas banget, kok aku jadi kayak nggak mau belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat juga di fase itu, di channel YouTube itu videonya bukan hal yang kayak senang-senang, kayak misalnya mengakselerasi pembelajaran saat ini, tapi lebih kayak ke cara menunda-nunda belajar, cara berhenti burnout atau stres kuliah. Itu video-video yang seperti itu. Jadi emang di channel YouTube itu seperti yang aku bilang tadi, pengen aku buat kayak berkembang sama aku, dan itu yang aku rasakan pada saat itu. Dan memang sempat aku juga sempat kayak misalnya bangkit juga dari fase itu. Dan uniknya aku tuh, dan bagusnya itu adalah aku bikin keputusan untuk mengundurkan diri bukan saat aku lagi emosional atau aku susah banget di kuliah dan yaudahlah aku chat dosen walinya gitu. Tapi aku justru waktu lagi aku fresh aja gitu. Aku nonton videonya Kak Zafira Akila, Zafira Akila. Jadi itu video tentang dia kayak misalnya yang itu videonya yang persiapan masters degree-nya, S2-nya. Jadi aku nonton itu, lah ini kayaknya apa yang dipelajarinya dan ininya. Ini kayaknya kok kayak apa ya? Kayaknya aku lebih tertarik sama bidang ilmu ini deh. Atau kayaknya aku bisa deh kayak misalnya itu kalau misalnya aku berusaha mungkin ini seperti ini tuh kayak misalnya attainable aja bagi diriku. Atau kayaknya tipe atau mungkin nggak spesifik kayak misalnya Kak Zafira gitu, cuma kayak dari apa yang kayak tipe karakternya gitu lah, kelihatan gitu. Kayak misalnya dia tuh membuat keputusan atau di video-video mastersnya itu dia tuh nggak sangat passionate dengan bidang ilmunya. Dan aku merasa bahwa di kepalaku nih, aku mikir kayak, aduh, aku saat ini mungkin bisa berubah pikiran, mungkin enggak. Cuma aku mikir, aku nanti suatu saat pengen juga lah, kayak misalnya studi S2 gitu, pengen studi lanjut, aku pengen kayak, itu yang setidaknya yang aku pikirkan saat ini. Cuma aku lihat nih setiap orang yang dia tuh studi S2, itu yang bagus-bagus, itu selalu ketika dia memilih itu sesuai dengan kayak misalnya ke penasaran, intellectual curiosity-nya. Jadi ingin ikutin kayak rasa penasarannya. Sedangkan aku merasa dari saat ini aku nggak ada aku nggak tahu gitu aku mau apa yang akan terjadi kalau misalnya aku S2 nanti, dan selama S1 ini aku kayak cuma settle aja gitu. Jadi aku cuma menerima aja dan aku kayak lebih kayak survive daripada aku pengen kayak mendalami sesuatu. Jadi dari video Kak Zafira itu aku bukan melihat aku harus S2 ke sana sini, tapi aku lebih melihat bahwa ini kok bisa ya kayak misalnya nemuin topik pembahasannya itu yang spesifik seperti itu dan dia sangat passion ke situ. Kenapa aku nggak bisa ngembangin saat ini, dan kenapa aku nggak bisa ngebayangin di kepalaku bahwa dalam 2-3 tahun ke depan ini aku aku bisa menemukan solusi ke jawaban itu. Nah, jadi di saat itu baru aku mikir, oke lah, ini aku nggak ada waktu lagi kalau misalnya mau mengundurkan diri itu sekarang atau nanti. Aku ya jadi setelah itu kayak nggak lama kemudian, mungkin dalam waktu 1-2 minggu aku mulai reach out ke dosen wali, ke kating-kating yang udah pernah mengundurkan diri sebelumnya, tanya-tanya prosedur dan sebagainya. Oke, ya itu ya satu poin yang memang harus kita ambil adalah ketika kita lagi pengen mengambil sebuah keputusan yang besar, apalagi untuk hidup kita, yang aku ambil sih dari Zahid tadi, kita memang harus menentukan itu semua ketika saat kita emang nggak lagi marah-marah atau lagi emosi kita lagi nggak stabil gitu ya. Nah ini, dan satu lagi yang menarik, gimana respon keluarga kamu ketika kamu memutuskan buat aku mengundurkan diri aja deh, aku pengen gap year. Respon mereka gimana? Oke, sip. Jadi respon keluargaku itu ada di fase-fase yang berbeda. Kalau misalnya ayahku dulu mungkin dari awal, dulu aku udah kasih tahu nih waktu SMA, aku bilangnya Abi gitu kan, Abi aku kayaknya nggak mau inilah, kayaknya nggak cocok di teknik, kayak pengen coba di soshum. Coba kata Abiku waktu itu, ini kayaknya aku lagi kayak setengah-setengah gitu waktu itu kayak ngomongnya. Jadi kayaknya karena waktu itu aku nggak punya channel YouTube juga, nggak ada kayak safety net yang jalan di bawahku. Jadi kayaknya kamu harus ya udah kayak ikut teknik aja gitu, karena kayaknya teknik ini paling aman dari jurusanku SMA IPA. Terus juga kalau misalnya aku lulus ya cukup aman lah ya kalau misalnya teknik itu lapangan kerjanya. Jadi itu pertamanya. Terus di fase berikutnya itu waktu aku kayak di semester 2, waktu aku mulai mikirin untuk mengundurkan diri ini, itu aku rasa mungkin syukurnya ayahku tuh kayak ada di posisi yang bisa relate juga, bahwa ayahku pernah juga ada di posisi di mana dia merasa kayak ada potensi yang nggak termaksimalkan gitu, hanya karena
dia mempertahankan keputusan yang tidak sepenuhnya diinginkannya. Jadi ketika aku ngomong ke ayahku di semester 2 itu aku kayak langsung oke deh, kayak misalnya kayak gini, kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu. Nah pada awalnya kayak gitu, kayak aku disupport gitu. Cuma mungkin itu karena ayahku ngerasa bahwa aku tuh kayak cuma lagi kayak ceplos-ceplos gitu aja kan ya. Cuma pas aku udah terlihat kayak lebih seriusnya ini, baru aku diuji gitu. Kayak misalnya dikasih pertanyaan, ini gimana nih gini kayak serius nggak ini. Terus kok misalnya ini gimana, misalnya itu gimana. Nah seperti itu. Cuma pada akhirnya kalau misalnya dari ayahku tuh sih cukup support. Cuma kalau misalnya di ibuku mungkin agak lain cerita. Mungkin kalau misalnya di circle-nya emak-emak itu emang agak beda sedikit ya. Jadi memang waktu aku lulus itu kayak misalnya teman-teman ibuku itu terutama itu banyak banget yang kayak nyerbu ibuku dengan berbagai macam pertanyaan. Sampai ibuku tuh nanya gini, kenapa adek nggak mempertimbangkan dulu kemarin mengundurkan diri dari ITB, kenapa langsung aja gitu. Terus juga terutama teman-teman ibuku tuh kalau misalnya punya anaknya nonton channel YouTubeku, apa yang ditontonnya nyampe ke ibunya ngoper ke ibuku lagi. Nah yang seperti itu. Jadi ibuku emang kayak sempat ada di fase di mana loh kok adek cepet aja gitu bikin keputusannya, kenapa nggak ini dulu, kan ITB itu kan ini. Ya seperti itulah ya pada umumnya. Itu sayang banget loh yang kayak tipe seperti itu. Cuma ya pada akhirnya aku rasa ya lebih sayang kayaknya kalau misalnya aku tahu bahwa ada potensiku yang mungkin di bidang lain yang bisa aku wujudkan, ada peluangnya, cuma nggak aku manfaatkan. Lagi-lagi mungkin aku kayak kembali ke quote bahwa nanti kalau misalnya kita tua, udah di rumah sakit tuh yang kita udah sekarat gitu, lagi ngucap-ngucap katanya, penyesalannya itu bukan menyesalkan apa yang kita lakukan, tapi menyesalkan hal yang nggak kita lakukan. Oke, dapat poin lagi nih. Itu. Oke, emang penting banget ya buat temen-temen kalau ini masalah, apalagi kita sebagai anak gitu. Aku selalu percaya gini, Hit, nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Makanya dia aku punya pemikiran gini, ketika orang itu punya umur yang lebih banyak daripada kita, katakanlah orang tua kita atau orang yang lebih dewasa, itu selalu punya pemikiran aku jauh lebih tahu gitu. Itu kayak naruriah aja. Cuma yang paling penting kalau teman-teman itu mau mengambil sebuah keputusan yang besar, aku bisa simpulkan dari apa yang dikatakan Yahid, dan kesimpulanku sendiri adalah memang kita harus punya backup plan atau kata Yahid tadi safety net gitu ya. Karena hidup ini tuh nggak segampang kamu ngambil aku gap year terus ya udah lurus aja. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, hal itu yang perlu teman-teman lihat gitu. Perlu teman-teman persiapkan biar nantinya ketika ditanyain orang, kita punya reason gitu. Kita punya alasan kenapa kita memilih itu. Keren sekali, Hit. Aku sebenarnya pengen ngobrol panjang lagi. Cuma nanti mungkin bakal kita simpan ya di kontennya Yahid, atau nanti kita bikin konten lagi. Tapi yang penting aku pengen ini sih, kita ketemu dulu. Nggak jadi men. Oke. Nanti kita ketemu, kita rencanakan. Oke, masih di Duri kan? Iya masih. Oke, aku juga masih di Jogja. Oke, nanti kita kabar-kabar lah. Kita ketemu entah ketemunya kapan atau nanti bakal ketemu di Paris 2024. Semoga amin. Oke. See you di manapun itu nanti ya. Ya, thank you banget ya Yahid udah thank you Mas Tanang, thank you teman-teman semua. YouTube ini kembali gitu kan. Dan buat teman-teman jangan lupa main-main juga ke sosial medianya Yahid. Ada apa aja, Hid? Ada YouTube, ada podcast Jurnal Zahid, ada Instagram. Itu beda ya sama the other 20% sama Jurnal Zahid itu? Pertanyaan yang bagus, Mas. Itu podcast yang sama, hanya saja berubah nama. Oh, berubah nama. Oke, sekarang Jurnal Zahid. Ya. Oke. Ke podcast, ke YouTube-nya Yahid, ada Instagram. Ada episode juga. Mas Danang juga loh, teman-teman. Thank you. Oke, gitu ya. Thank you banget. Sekali lagi terima kasih. Nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Mungkin ya kita bakal bikin konten tapi ketemu. Ini kita bikin konten nggak pernah ketemu terus sih. Ya udah, gitu ya. Thank you. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan see you. 1, 2. Udah ready? Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3.
Oke, aman? Aman, aman, aman.